Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Jamaah kajian yang kami hormati, untuk mengawali daripada kajian ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang telah dilimpahkannya kepada kita sehingga kita bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat. Makanya pemberian Allah kesehatan ini selalu kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan amal ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam kehidupan dunia ini tempatnya adalah untuk beramal, untuk menanam yang akan kita petik nanti setelah hari kiamat pada kehidupan akhirat. Ada suatu kalimat, ad-dunya mazratun lil akhirah. Ini kata Nabi atau bukan saya? Dunia adalah tempat nanam untuk kita petik besok pada hari kiamat dalam kehidupan akhirat. Di dalam kita usaha untuk menanam, untuk beramal, ini disertai dengan kemauan yang semangat, bahkan dengan harta benda. Coro petani ono saiki nandu jerih payah entek biaya sira wae. Bukan mikir, padahal itu belum tentu berhasil ataupun tidak. Lagi semangatnya karena ada harapan untuk bisa mengenyam, memetik buahnya. Itu cara petani menanam, menegal, ya tebel, berusaha. Cara Jawa ini jerbasuki mau panas, mau biu, segala sesuatu disertai dengan harta benda. Insya Allah akan berhasil. Ngetokno bondo pirang-pirang kanggo negal supaya bisa menyambuhi, bisa maneni, bisa berhasil. Entek pira wae tidak dipikirkan, yang penting nanti bisa berhasil. Padahal itu belum tentu. Akan tetapi kalau kita beramal untuk kepentingan akhirat yang akan kita kenyang nanti dalam kehidupan akhirat, pasti akan berhasil. Ya, pasti akan berhasil. Sekarang baru beramal, belum ada perhitungan. Kata Nabi, al-ana amalun wala hisabun. Sekarang adanya hanya beramal dulu, belum ada perhitungan, belum ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan besok tidak ada amal, ada yang namanya hisab, perhitungan. Makanya sekarang memperbanyak amal ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita panen nanti dalam kehidupan akhirat. Insya Allah. Kalau semangat didasari dengan hati karena Allah, insya Allah pasti akan berhasil, pasti akan kita memetik daripada apa yang telah kita tanam. Insya Allah. Ya.
Jadi ajalnya sekarang hanya amal dulu, belum ada perhitungan. Perhitungannya nanti pada hari kiamat. Adanya hanya hisab, sudah tidak ada amal lagi. Tinggal menikmati kebahagiaan, kesenangan, keindahan, kelezatan dan lain sebagainya. Semua sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kehidupan dunia bisa memanfaatkan, memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan memberikan imbalan. Yang imbalan itu sangat kita inginkan. Jadi corong nyambut gawe itu benar-benar menginginkan suatu hasil. Wong kerja menginginkan bayaran, menginginkan upah. Begitu juga kita jalankan ibadah kepada Allah, juga akan kita menginginkan kebahagiaan nanti yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Mengharap rahmat Allah dan siksa, takut akan siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita semangat dalam melaksanakan kerja kepada Allah, pasti nanti akan berhasil, akan mengenyam kebahagiaan yang sebenarnya. Namun kalau sekarang tidak memperhatikan dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul, niscaya penderitaan pasti akan dialami. Maka yang kita inginkan adalah kebahagiaan. Tapi dengan syarat semangat, sesungguhnya kemauan ada, ini pasti akan berhasil. Tapi kalau kemauan tidak ada, mana mungkin akan bisa berhasil. Jadi kalau sudah kita memilihkan waktunya untuk kepentingan Allah, melaksanakan ibadah semangat dengan hati karena Allah, insyaallah pasti akan kita nikmati kehidupan yang sebenarnya sudah disediakan sembarang kali, tinggal kita melaksanakan menikmati daripada apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita semua. Hidup dengan mewah nikmat, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Di situ sudah tidak ada khawatir lagi. Walau yahzanun, dan tidak akan susah. Senang terus wis gak ono susah. Waras terus wis gak ono non terus wis gak ono. Urip terus wis ora ono mati. Mati sudah dihilangkan oleh Allah. Jadi kita hidup dunia, hidup kemudian mati. Setelah mati dilupakan kembali, sudah tidak ada kematian lagi. Mati sudah dihilangkan oleh Allah. Di situ tinggal menikmati. Bila mana orang itu bertakwa kepada Allah, manu wa amil sholihan, insyaallah pasti akan kita kenyang dalam kehidupan akhirat. Tapi kalau serembono, tidak memperhatikan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, ya otomatis penderitaan pasti akan kita alami. Alhamdulillah. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk menikmati kebahagiaan yang sebenarnya. Kalau kebahagiaan yang sekarang, masya Allah, itu terbatas. Virus ini kebahagiaan tentunya paling pol 100 tahun, itu nek teko. Wong saiki paling pol 80 ukut disebut. Nah, ini sebelum kita menjumpai ketentuan Allah yang namanya kematian, kalau kita sudah berusaha, insyaallah pasti akan kita menjumpai kenikmatan yang sesungguhnya. Mari kita terus dan semangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita bisa ditempatkan oleh Allah yang namanya surga. Saya kira sebagai kata khotbah, mudah-mudahan sedikit bisa membawa manfaat, menambah semangat kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Untuk selanjutnya mari kita buka Qur'annya. Kita kembali kepada surat Az-Zumar.
Surat Zumar ayat yang ke-17. Di sini saya maknani karena membaca saya dudukan. Jadi mata saya ini ciri sudah. Kemarin saya periksa ternyata penyakit apa namanya? Katarak tapi belum seberapa. Tapi dokter sendiri heran. Gimana Pak? Sebenarnya kataraknya masih sedikit, tapi kok penurunan penglihatan sangat tajam. Jadi yang kiri ini saya tidak bisa melihat. Kalau membaca sudah otomatis derudukan. Makanya langsung kita beri makna saja. Jadi kalau saya mengajar ngaji itu disediakan Quran yang besar itu. 1,5 meter. Ini sudah tengok membaca masalah. Mudah-mudahan menjadikan sembuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina lan wong akeh ijtanibu kang padha ngedohi sapa wong akeh atau ta ing tauhid. Kaya budu yen to nyembah sapa akeh ha ing tauhid. Wa anabu lan gelem bali tobat sapa akeh ila Allah maring Gusti Allah. Lahum iku kedue akeh al busra utawi kabar bebungah, kabar gembira. Abashir mongko bebungah sira Muhammad ibadi ing kawula ingsun. Jadi orang-orang yang mau menjauhi daripada menyembah kepada tauhid, gelem ngedohi marang tauhid, napa sih tauhid? Tauhid itu istilah Quran. Dalam bahasanya ma yubadu min dunillah. Sembahan-sembahan selain daripada Allah itu namanya tauhid. Mbok sing rupa gerumbul, mbok sing rupa watu kayu, mbok sing rupa patung, mbok sing rupa peceren. Pokok sing disembah-sembah selain daripada Allah itu namanya istilah Quran at-tauhid. Ma yubadu min dunillah. Gelem ngedohi sesembahan saliyane Gusti Allah yang disebut tauhid. Lan sekaligus gak nyembah marang tauhid. Bahwa asal-asale tiang-tiang musyrikin ini menyembah kepada berhala-berhala yang diyakininya. Terus ada turun ayat wong-wong sing gelem ngedohi marang tauhid dan sekaligus gak nyembah terus gelem bali tobat nang Gusti Allah. Kabarana Muhammad nek wong sing kaya niku besok bakal memperoleh kabar-kabar gembira. Seneng. Kowe ngabarno marang kaulaku agar kaulaku iki gelem bertobat nglereni anggone padha nyembah marang tauhid. Nah niki. Nggih. Dadi sing disembah niku selain daripada Allah napa sing diyakini. Karena akidah keyakinan yang pun nyokot dalam hati ini sulit untuk dirubah. Sing disembah rono diarahno nang sing bener yo angel. Karena keyakinan sudah mancep boten niku. Nyembah marang sesembahan saliyane Gusti Allah. Nah, dan ini gelem tobat, Allah bersedia menerima tobatnya dan diberikan kabar gembira mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Masya Allah, Gusti Allah ora kaya ngopo wong iku tumindake nyimpang sing kaya apa nek wong iki gelem tobat wa insyaallah Allah bakal paring pangapura.
Allah mau ngapura. Masalah musyrikin. Jadi wong-wong ini disebut kaum musyrikin, kemudian perbuatannya itu dikatakan syirik. Syirik mensekutukan kepada Allah. Alladzina wa kae rupane alladzina wa kae yastami'una kang padha ngrungu sapa akeh al-qaula ing ucapan utawa pengucap. Jadi Al-Qur'an. Wa yattabi'una mongko gelem mengikuti sapa akeh asanahu ing baguse pengucap. Jadi setelah mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, firman-firman daripada Allah, kemudian melaksanakan baiknya, mengikuti daripada kebaikan Al-Qur'an. Ulaika tamangkono alladzina wa akeh hadahum nuduhake ing wong akeh sapa Allahu Gusti Allah. Wong sing kaya niku wong sing diparingi pitutur dening Gusti Allah. Karena bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, kemudian bisa mengikuti kebenaran daripada ayat-ayat Allah, berarti wong iku oleh pitutur Gusti Allah. Inilah. Orang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada orang yang bisa memberikan petunjuk, karena memang petunjuk itu datangnya dari Allah. Innal huda Allah, sesungguhnya petunjuk adalah petunjuk Allah. Gelem mengikuti kebaikan daripada ayat-ayat Al-Quran. Ahsanahum. Wa ulaika lan mengkono-kono hum ya utawa akeh iku ulul albabi, diarani wong kang duweni akal. Ya wong sing kaya niku sing diarani wong sing duweni akal. Ya. Jadi yang dikatakan oleh Allah orang yang punya akal adalah orang yang diajak menuju kepada Allah itu bisa menerima. Diajak iman bisa menerima. Tidak berpikir tentang zat-zat Allah. Itu dikatakan orang yang mempunyai akal. Walaupun akalnya canggih, bisa mencetak sesuatu, membuat sesuatu yang sangat canggih, tapi kalau tidak beriman, kata Allah tidak, orang itu tidak mempunyai akal. Sing dia wong di akal, wong sing iman. Diajak berpikir untuk tanda-tanda kebesaran Allah bisa menerima, itulah orang yang mempunyai akal. Termasuk kita ini adalah orang yang dipilih oleh Allah, orang yang mempunyai akal yang sehat. Karena setiap kali kita bisa memanfaatkan waktunya untuk menerima daripada ayat-ayat Allah. Afaman ana ta wong hakka hang hak alaihi ngatasi wong apa kalimatul andam ketetapane siksa. Apa terus ini? Gak etok masalah. Wa anta ta sira Muhammad iku mungkidu nyelametake man ing wong pinari ing dalem neraka. Apa ta kowe Muhammad bisa ngrubah marang wong sing ditetepno kepastian siksa saka ngersane Gusti Allah? Apa ta kowe bakal nyulungi marang wong sing ing dalem neraka? Kamu tidak akan mungkin bisa, karena sudah ditentukan oleh Allah, orang itu sudah dipastikan masuk dalam azab Allah. Dados tiyang yang sampun dipun tetepaken dening Allah masuk dalam api neraka, Kanjeng Nabi pun tidak bisa.
untuk memberikan keselamatan kepada orang yang telah ditetapkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah dimasukkan dalam api neraka, Rasul pun tidak akan bisa memberikan pertolongan. Yang bisa adalah amalnya masing-masing ketika masih hidup di dunia. Itu yang akan bisa menolong kepada diri. Makanya kita selalu berusaha untuk menyelamatkan diri kita masing-masing agar supaya selamat nanti dalam kehidupan akhirat. Dihindarkan daripada penderitaan api neraka. Ini usaha kita masing-masing. Jadi kalau kita semangat usaha agar supaya Allah menghindarkan daripada penderitaan, insya Allah akan mengabulkan dengan permintaan kita. Walakin lantapine alladzina wake ittaqau kang padha takwa sewake robahum ing pengaren wake lahum iku ketiwake robun utawi kamar atau panggung mim fauqiha saking ndukure kamar gurobun yo utawi kamar tapi niyatun kang dibangun. Ya. Adapun orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapatkan kamar yang di atasnya dibangun kamar yang lebih tinggi lagi. Masya Allah. Ya. Jadi dibikinkan oleh Allah suatu tempat yang sangat enak, yang sangat indah, sangat nyaman. Kamarnya Masya Allah diteretes dengan mutiara, emas, berlian yang berlebih-lebihan. Ini sangat nikmat, sangat nyaman bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Makanya ketakwaan kita marilah selalu kita tingkatkan, selalu kita tingkatkan agar supaya kita bisa mengenyam kebahagiaan yang sebenarnya. Jangan merasa bosan, jangan merasa letih di dalam kita melaksanakan perintah kepada Allah. Jadi dibangunkan lagi di atasnya yang berloteng-loteng, bertingkat-tingkat. Dunia kadang-kadang gawe omah sing berloteng-loteng, tingkat sampai 50 lantai. Koyok-koyok wis aman, gak ada apa-apa. Lah Allah merusak sing ini gampang godir. Ya, kan hanya sekejap pun gampang, jek-jek hancur. Itu pikiran manusia kok tidak mungkin karena dibangun dengan cakar yang sangat dalam, besi yang sangat besar. Mitrut akal daripada manusia. Tapi kalau Allah menghendaki ada gempa yang besar, pasti akan hancur. Masya Allah. Tapi kalau besok dibangunkan oleh Allah, ya, rumah yang mewah, kamar yang indah, selalu nikmat, selalu nyaman. Persediaan bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Tajari kang milih-milih minta dia saking sore swarga apa alam haru kali pengawan. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang aliran sungai itu tidak hanya sekedar air biasa, tapi air yang merupakan minuman yang sangat menyegarkan. Masya Allah. Jadi ngombe niku gak taker botolan, gak taker cikiran. Taker bengawan, mengalir madu, mengalir arak, mengalir kuan, persediaan sangat lezat minuman. Jadi kali bukan kali seperti kali Loruman. Saya kan wisu mawon mboten kolu, yakin mboten kolu wisu. Mergo aliran ini bukan air biasa, air keras. Air yang berupa bermacam-macam, cempak, pempes, pun itu dengan manfaatnya. Kanggo aliran tanaman dia pun berkurang sekali karena mengandung limbah yang bermacam-macam ini. Tapi air yang ada di surga, Masya Allah, merupakan minuman yang sangat nikmat. Hidangan bagi orang-orang yang beriman pasti akan terlaksana. Ya ini.
gak kepingin yo wedi karo siksane. Upamane gak wedi karo siksane, kepingin karo swargane. Ngoten. Ojo dimingi-mingi gak kepingin. Diweden-wedeni gak wedi. Masyaallah, iki jenenge wong wangkon. Jenenge wong cengkak. Wong nek cengkal angel dandanane, masyaallah. Wa'dallahi janjine Gusti Allah. Wala yakhlifu ora nyulani sapa Allah al-mi'ata ing janji. Yang demikian itu adalah merupakan janji Allah. Allah tidak pernah mengingkari janji. Janjinya Allah benar, tidak seperti janji kita. Nek janjinya manusia kadang-kadang akeh mlesete daripada benarnya. Janji plenting gak ada apa-apa. Janji plenting gak enak apa-apa. Kaya wong Jawa duwe utang Cina ditagih. Tingone gegeten, jare pon jare dewa. Jare pon jare dewa. Ditagih pon jare entuk kliwon, ditagih kliwon jare entuk pon. Tingone gegeten. Janjine mboten saged dicethuk. Itu kalau manusia. Ya bisa sebagian kecil. Tapi janji Allah benar. Inna wa'dallahi haqqun. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Karena kita kalau berjanji harus ditepati, ya. Jangan sampai janji kita ingkar. Alam taro ora ningali sira Muhammad nek anallaha sak temene Gusti Allah iku anjalan nurunake sapa Allah minas sama'i saking langit ma'an ing banyu. Fasalakahu mongko ngilake sapa Allahu ing banyu. Ya nabi nyumber apa banyu fil ardi ing dalem bumi. Tumayukhriju mulih ngetokake sapa Allah. Nah. Zaran ing koko. Jadi dengan adanya Allah yang menurunkan air dari langit, ini bisa menumbuhkan beberapa tumbuhan terdiri daripada zar'an koko. Perhatikan Muhammad, Allah yang menurunkan air sebab. Kemudian diresap oleh air, ya, disimpan di dalam bumi. Bisa menumbuhkan beberapa tumbuh-tumbuhan termasuk daraan gogo. Gogo niku tanduran sing mboten banyune iki mboten ngembang mboten napa-napa, cukup disiram. Niki jenenge gogo. Jenenge kacang ijo. Nggih, kacang brul, jagung niku gogo. Tidak seperti padi harus ngembang. Mukhtalifan kang beda-beda apa launuha warnane tanduran. Tumaya khriju nuli yaitu nggih. Tumaya ijo nuli garing. Fatarahu mongko ningali sira Muhammad hu ing tanduran iku musfiron. Kuning. Tumaya ja'aluhu nuli dadake sapa Allah tanduran khutaman rusak. Nah, jadi tanaman itu yang mula-mula hijau, royo-royo dengan baik, seger. Tapi lama-kelamaan bisa menguning garing, lunas. Ini tanaman terbatas. Seperti padi misalnya. Jadi hijau tidak tetap. Nanti setelah berbuah, menjelang padi itu bisa dipanen hijau. Tapi setelah nanti kering, ya akan rusak. Ya. Jadi terbatas tanaman yang namanya gogo itu terbatas. Semua akan khutaman, ludes, hancur. Inna fi dzalika sa'tamin dalem mengkon-mengkono iku la dzikra yang tidak diperingatan li ulil albab tumrape wong kang duweni akal. Semua itu menjadi peringatan bagi orang yang mempunyai akal. Artinya orang-orang yang beriman. Bisa berpikir semua itu adalah Allah yang berkuasa. Allah yang mendaki, entah itu berhasil atau tidak, ternyata begitu.
Tanam itu mulai hijau-hijau kemudian rusak. Dipanen ini ya rusak, gak dipanen ya tetap rusak. Sudah waktunya hancur. Afaman ana ta wong saraha kang jembarake sapa Allah Gusti Allah. Saudarahu ing atine wong il Islam maring Islam. Fawa mengkota wong ala nurin ing atase cahaya mirrobi saking pangerane wong. Apa iki mak tulisan ini? Fawailun. Napa? Fawailun. Masyaallah. Ya Allah. Mongko kerusakan lil qasyati maring lil qasyati atos apa kulubuhum atine akeh mendikillah saking eling ing Gusti Allah. Ulaika utai mengkon-mengkon fi dolalin ing dalam sasar mubinin kang jelas. Apa ta wong sing dibuka atine dening Gusti Allah. Jadi bisa menerima daripada syariat Islam, kemudian orang itu mendapatkan sinar cahaya yang menaringinya dari Tuhannya. Jadi wong sing dibuka atine dening Allah bisa nrimo marang agama Islam terus oleh sinar cahaya yang terang. Itu berarti wong sing wis dipilih dening Allah mendapatkan sinar cahaya dari Tuhannya. Sama dengan orang yang hatinya itu atos, apa padha karo wong sing atine iku keras? Mboten sami. Jadi gelem eling nang Gusti Allah. Wong sing kaya niku dalam kesesatan yang nyata. Orang yang hatinya keras tidak bisa menerima daripada ayat-ayat Allah yang telah disampaikannya. Wong nek atine atos itu sudah sangat sulit dibenarkan, sangat sulit. Oke. Tapi bagi orang yang beriman mendapatkan cahaya syariat yang benar bisa menerima. Itulah orang yang beruntung bagi mereka. Allahu ta'ala Gusti Allah iku nazala nurunake sapa Allah ahsanal hadithi ing baik api-apike cerita. Kita kan rupa kita mutasyabih kang serupa. Samanya kang di bulan baleni takra'u ya ndredeg minu saking kitab. Apa juludul ladina atine wake ya sauna kang padha disebake robbahum ing pangerane wake. Ya Allah masyaallah. Kita kan. Mbon iki mawon kula pedhot nggih. Mboten ketinggal kula nggih. Insyaallah. Dadi dadak ngejo ngenten iki. Goleki iki ya apa tak iki bak apa? Ya. Mohon maaf. Nggih, mohon maaf. Cekal sebentar mawon. Anda pikiranipun mungkin ngapunten. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.